Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela ngajar saya ya di SMP Najib Barik di Kota Bandung. Ini memanfaatkan waktu ya, mudah-mudahan ada sedikit inspirasi, ada sedikit wawasan yang bisa disampaikan dan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya dalam perjalanan kehidupan itu seseorang itu kadang berjalan dengan lancar ya dalam melaksanakan aktivitasnya ya, itu kadang bagus banget gitu kan, posisinya di atas, rezekinya kadang meningkat, kadang juga rezeki seseorang itu adalah menurun. Nah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba tips-tips ya, trik-trik supaya rezeki ini semakin hari semakin mendekat kepada kita. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena pada hakikatnya rezeki itu datang ya atas kehendak yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki juga karakternya itu adalah karakternya bukan berarti sempit hanya masalah harta saja, hanya masalah uang saja, tetapi yang dimaksud dengan rezeki itu universal karakternya. Ya, ada yang sifatnya usia juga ini adalah rezeki, kesehatan juga adalah rezeki, kemudian juga ilmu juga adalah rezeki. Jadi rezeki itu pemahamannya adalah sesuatu yang betul-betul kita terima, apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendatangkan rezeki maka yang pertama adalah qiyamul lail, yaitu bangun di malam hari. Ya, bahasanya pun qiyam. Qiyam itu artinya berdiri di malam hari, bahasanya bukan salat ya. Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Nah, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Muzammil bahwa qum al-laila nisfahu, pertengahan, awinkus minhu qalila, atau kurang. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan untuk mempercepat waktu tidurnya, tetapi bangunnya juga lebih cepat ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir mengomentari ayat tentang qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila, itu ada pertengahan ya, sekitar jam 12, bahkan juga dalam tafsir ya sebelum jam 12 itu sudah bangun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana melaksanakan qiyamul lail yang sangat panjang sekali, Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah kesempatan khususnya bagi mereka yang memiliki hafalan Al-Quran, yang memiliki yang membiasakan untuk punya hafalan. Ini paling nikmat ya kalau dipakai untuk murojaah itu ketika malam hari, ketika melaksanakan qiyamul lail. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan sebuah hal yang sangat penting ya dalam kehidupannya untuk melaksanakan qiyamul lail ya, karena di dalamnya juga ada waktu-waktu yang mustajabah, yang insyaallah ketika kita berdoa itu maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah sahabat Instagram dan YouTube, bahwa waktu yang kedua untuk mudah didatangkannya rezeki
hal yang kedua maksudnya untuk mudah didatangkannya rezeki adalah memperbanyak istighfar. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, faqultu istaghfir, mintalah kalian ampunan. Faqultu astaghfiru rabbakum, ya, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, maka ya sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dan apa yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah minta ampunan, innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka akan diturunkan dari langit itu hujan yang sangat deras. Masya Allah, rezeki dari Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Kenapa? Karena dengan hujanlah tumbuhan itu akan menjadi tumbuh, akan berbuah, sehingga buahnya bisa dinikmati oleh kita. Kita bisa makan nasi, ya, kita bisa makan buah-buahan, kita bisa makan ubi-ubian. Salah satunya karena ada faktor air. Salah satunya karena ada faktor air dan salah satunya karena ada hujan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Kemudian juga akan diberikan amwal, ya, harta yang banyak. Amwal jamak taksir, ya, bi amwal. Ya, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kemudian juga ada anak-anak yang banyak. Bahkan ada yang menafsirkan ada cabang-cabang dari usahanya yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jannat, akan memberikan taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara. Kemudian untuk kalian akan diberikan sungai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua hal. Yang pertama qiyamul lail, kemudian yang kedua adalah istighfar, kemudian yang ketiga supaya rezeki mendekat kepada kita adalah sedekah. Maka ada permintaan, ya, kalau ditanya orang yang sudah meninggal dunia, ya, kalau dikasih waktu untuk hidup, maka dia akan meminta untuk hidup dan untuk bersedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, akan sedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh, ya. Kenapa? Karena seseorang yang sedekah, ya, itu ternyata akan mempermudah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah zikir, ya. Dan ini adalah zikir ini merupakan penjagaan, merupakan junnah, merupakan benteng bagi diri kita, ya. Jadi kalau zikir di pagi hari, misalkan kita zikir al-ma'thurat, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Kemudian ketika zikirnya itu sore hari, maka akan dilindungi sampai pagi hari. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal. Insyaallah 4 hal ini akan mendekatkan rezeki kepada kita semua. Yang pertama qiyamul lail, yaitu salat tahajud. Ya, kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar, kemudian yang ketiga adalah sedekah, dan yang keempat adalah zikir. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua inginnya dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inginnya dilancarkan rezekinya. Karena apa? Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Sang Maha Kuasa, maka itulah orang yang akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki
itu sifatnya universal. Kesehatan adalah rezeki. Ya. Keluarga juga semuanya adalah rezeki bagi kita. Kemudian harta juga adalah rezeki. Ya. Tanaman adalah rezeki. Ilmu adalah rezeki. Jadi rezeki ini karakternya universal dan mudah-mudahan juga urusan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.